Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masai Fatia Aulia dari kelas Sistem Informasi Bilingual A 2019 akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web, Studi Kasus SMP Bani Saleh 1 Bekasi sebagai UAS Metodologi Penelitian. Materi di dalam presentasi ini yaitu latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengembangan sistem. Yang pertama yaitu latar belakang. Sekolah merupakan suatu bentuk lembaga pendidikan yang di dalamnya berlangsung kegiatan belajar mengajar, serta berbagai kegiatan lain yang mendukung terlaksananya proses belajar mengajar tersebut. Kegiatan belajar mengajar atau KBM tersebut terkait dengan beberapa elemen seperti siswa, guru, dan materi pelajaran yang tergabung di dalam suatu kurikulum sekolah. KBM juga didukung oleh beberapa proses, seperti proses pembayaran uang sekolah dan pengelolanya, proses penyediaan dan pengelolaan sarana-sarana pendidikan, serta proses pengelolaan perpustakaan sebagai media penyedia buku-buku sekolah. Hampir semua proses bisnis di sekolah memiliki keluaran berupa laporan yang diserahkan ke kepala sekolah secara berkala. Misalnya laporan keuangan sekolah. Akan tetapi, saat ini umumnya sekolah masih menggunakan cara yang tradisional dalam pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data atau informasi yang dibutuhkannya. Sehingga, pelaksanaan proses bisnis dirasakan kurang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan tidak terintegrasinya suatu proses bisnis yang lain, serta lamanya waktu pemrosesan data atau informasi dalam pembuatan laporan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem informasi sekolah yang mengintegrasikan keseluruhan proses-proses dalam sekolah dengan data yang terkait. Pengintegrasian tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal sumber daya yang digunakan oleh pihak sekolah serta menyediakan media penyimpanan data yang terstruktur. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data atau informasi serta mendukung pelaksanaan belajar mengajar di dalam sekolah. Yang kedua, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang Cisco berbasis web yang dapat digunakan untuk mempermudah pengelolaan data sekolah. Yang kedua, bagaimana sebuah sistem dapat menunjang sebuah proses entry, query, dan update data akademik pada SMP Bani Saleh 1 Bekasi. Yang ketiga, bagaimana merancang sebuah sistem informasi sekolah yang user-friendly sehingga memudahkan user untuk mengelola dan mencari data. Yang ketiga, pembatasan masalah. Dalam pengembangan sistem informasi sekolah ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dan perancangan database yang menampung keseluruhan data sekolah SMP Bani Saleh 1 Bekasi menggunakan MySQL versi 5.0.51 sebagai toolsnya. Yang kedua, analisis dan perancangan aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP versi 5.2.6. Yang ketiga, perancangan modul siswa, kurikulum, guru, mata pelajaran, pembayaran, absensi siswa, kalender akademik, dan perpustakaan. Yang keempat, perancangan penyajian format laporan terkait sekolah yang sesuai dengan kebutuhan manajerial. Yang kelima, dalam melakukan perancangan aplikasi, penulis menggunakan diagram alir, DFD, serta STD dan IRD sebagai pemodelan database-nya. Yang keenam, pengguna sistem ini nantinya adalah tata usaha,
guru, staf keuangan, staf perpustakaan, dan kepala sekolah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan Sisko yang dapat mempermudah pengelolaan kegiatan-kegiatan administrasi sekolah. Yang kedua, mengurangi ketidaksinkronan data serta mempercepat pencarian data. Yang ketiga, merancang suatu aplikasi akademik ini menjadi suatu aplikasi yang multi-user, yang berbasis web, sehingga memudahkan user dalam mengaksesnya. Yang keempat, untuk membantu kepala sekolah, guru, staf keuangan, staf tata usaha, dan staf perpustakaan dalam menyajikan data sekolah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pencarian dan penyajian informasi yang berhubungan dengan data sekolah itu tersendiri dengan proses yang cepat dan tepat. Yang kelima, menyediakan fitur-fitur laporan yang lengkap sehingga membantu pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi penulis, banyak sekali manfaat yang bisa penulis petik dalam penelitian ini. Di antaranya adalah menambah wawasan penulis tentang teknologi informasi, khususnya dalam membangun sistem informasi berbasis web. Yang kedua, dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Bagi sekolah, yaitu mewujudkan konsep sistem informasi dalam aktivitas-aktivitas organisasi guna meningkatkan kualitas kerjanya dan sistem prosedur yang jelas. Yang kedua, penyimpanan data yang terstruktur sehingga memudahkan untuk membuat laporan sekolah. Yang ketiga, memudahkan pihak sekolah dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan data akademik yang lebih tepat dan akurat. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Metode observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan sistem yang berjalan, serta mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan langsung dari sumbernya, menurut Latjamuddin tahun 2005. Guna mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan sistem atau system requirements, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi di tempat penelitian, yang dalam hal ini adalah bagian keuangan, bagian kesiswaan, bagian tata usaha, dan bagian perpustakaan SMP Bani Saleh 1 Bekasi. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui seluruh proses bisnis yang ada di SMP Bani Saleh 1 Bekasi. Hal ini perlu dilakukan agar penulis dapat melakukan analisis terhadap proses yang telah berjalan serta menentukan rancangan sistem baru yang akan dibangun agar tetap sinkron dengan sistem yang sudah ada. Selain sistem requirements, pada langkah ini penulis juga mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pembangunan aplikasi. Data yang dimaksud adalah sampel data siswa, data pegawai, data perpustakaan, data guru, dan data kurikulum yang ada di SMP Bani Saleh 1 Bekasi. Yang kedua, studi pustaka. Pada tahapan pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penulis mencari referensi-referensi yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Pencarian referensi dilakukan di perpustakaan, toko buku, maupun secara online melalui internet. Setelah mendapatkan referensi-referensi yang relevan tersebut, penulis lalu mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari referensi-referensi tersebut. Informasi yang didapatkan digunakan dalam penyusunan landasan teori, metodologi penelitian, serta pengembangan aplikasinya secara langsung. Pustaka-pustaka
yang dijadikan acuan dapat dilihat di daftar pustaka. Yang ketiga yaitu wawancara. Selain melakukan pengumpulan data dengan metode observasi dan studi pustaka, penulis juga melakukan pertemuan dan wawancara kepada pihak yang nantinya akan berhubungan dengan sistem yang akan dikembangkan ini. Pihak yang dimaksud adalah guru, staf keuangan, staf perpustakaan, staf tata usaha, dan selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah waterfall menurut Sommerville. Penulis menggunakan pengembangan sistem dengan model waterfall karena metode ini memiliki kelebihan, antara lain yaitu model waterfall tahapannya sesuai dengan yang ingin penulis lakukan dalam pengembangan sistem. Yang kedua, model waterfall paling banyak digunakan oleh para pengembang sistem. Yang ketiga, tahapan dalam model waterfall ini sangat simpel dan dapat mengurangi waktu dalam pengembangan sistem. Yang keempat, kebutuhan user akan dipenuhi di sini, karena proses iterasi semua kebutuhan user akan diketahui semua dengan adanya feedback dari user. Berikut adalah tahapan-tahapan metode pengembangan sistem waterfall, yaitu requirements definition. Tahapan ini adalah tahapan perencanaan pada sistem yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini, penulis melakukan pengamatan terhadap sistem yang sedang berjalan di SMP Bani Saleh 1 Bekasi, melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan, pengumpulan permintaan user atau user stories, sehingga output yang dihasilkan dari sistem sesuai dengan keinginan user. Sistem ini sendiri diperuntukkan kepada staf tata usaha SMP Bani Saleh 1 Bekasi, staf keuangan, staf perpustakaan, kepala sekolah, serta guru sebagai user. Lalu tahap kedua yaitu sistem and software design. Target akhir tahapan adalah menghasilkan rancangan yang memenuhi kebutuhan yang ditentukan selama tahapan analisis sistem. Hasil akhirnya berupa spesifikasi rancangan yang sangat rinci sehingga mudah diwujudkan pada saat pemrograman. Pada desain aplikasi, untuk perancangan aplikasi, penulis menggunakan alat bantu DFD. Perancangan aplikasi yang penulis lakukan dengan menggunakan tools DFD ini meliputi perancangan diagram konteks, perancangan diagram zero, perancangan diagram rinci atau level diagram. Lalu desain database. Pada tahap perancangan basis data, penulis menggunakan Entity Relational Database atau IRD sebagai tool untuk merancang relasi antar tabel dalam database untuk kemudian dikonversi ke dalam bentuk Logical Record Structure atau LRS. Lalu tahapan berikutnya yaitu Implementation and Unit Testing. Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap keseluruhan aplikasi setelah pengkodean atau coding pada setiap modul selesai dilakukan. Penulis melakukan deployment terhadap aplikasi yang telah dikembangkan ke target server tertentu. Dalam melakukan pemrograman, penulis melakukan pengujian terhadap kode-kode program untuk memastikan kebenaran program tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk mencari kesalahan yang ditimbulkan karena salah tulis atau kesalahan pemrograman. Kegiatan unit testing ini disebut juga debugging. Kegiatan ini digunakan untuk mencari posisi kesalahan error dari kode-kode program. Yang keempat yaitu tahapan integration and system testing. Tahap ini melibatkan pengujian sekumpulan modul
yang telah diintegrasikan menjadi subsistem. Proses pengujian subsistem ini dikonsentrasikan pada deteksi kesalahan interface. Proses pengujian subsistem dilakukan untuk mencari ketidaksesuaian interface modul dengan integrasi antar link-link dalam sistem. Dalam pengujian sistem informasi sekolah berbasis web ini, penulis akan menggunakan metode black box testing. Karena sistem pengujian ini tidak memakan waktu yang lama dibandingkan pengujian dengan menggunakan metode white box testing yang memakan waktu yang lama karena harus memeriksa prosedural dari awal dan coding satu persatu untuk memastikan tidak akan terjadi kesalahan pada sistem. Lalu yang terakhir yaitu tahap operation and maintenance. Setelah masa sistem berjalan sepenuhnya, sistem memasuki pada tahapan pemeliharaan. Selama sistem beroperasi, pemeliharaan sistem tetap diperlukan karena beberapa alasan. Pertama, mungkin sistem masih menyisakan masalah-masalah yang tidak terdeteksi selama masa pengujian sistem. Yang kedua, pemeliharaan diperlukan karena perubahan bisnis atau lingkungan, atau adanya permintaan kebutuhan baru oleh pemakai. Lalu yang ketiga, pemeliharaan juga bisa dipicu karena sistem yang menjadi menurun sehingga barangkali perubahan-perubahan dalam penulisan program. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.